Namaku Ayu. Sekarang aku tinggal di desa bersama ibu. Sudah 8 bulan kami menetap di sini. Sebelumnya, kami tinggal di kota. Namun, setelah ayah meninggal dunia, kami memutuskan pindah ke desa ini, desa kelahiran ibu. Dan tentu saja, aku pun putus kuliah karena ketiadaan biaya. Belum terpikirkan bagaimana aku bisa melanjutkannya lagi. Sebenarnya, aku betah tinggal di sini. Desa ini terletak di kaki gunung, membuat suasananya indah dan asri. Udara sejuk, sawah terbentang hijau, dan suara alam menjadi pengantar tidur kami setiap malam. Namun sayangnya, kedamaian tidak sepenuhnya bisa kami rasakan, bukan karena alam atau cuacanya, tapi karena fitnah yang tersebar. Sejak awal kedatangan kami, desas-desus miring mulai terdengar yang mengatakan bahwa ibu adalah mantan wanita penghibur di kota. Aku tahu dari mana sumbernya. Fitnah itu berasal dari seorang wanita bernama Bu Ratna. Ia dikenal sebagai salah satu orang paling kaya di desa. Rumahnya besar, mobilnya mewah. Aku tak mengerti apa yang sebenarnya membuat Bu Ratna tega menjelekkan nama ibu. Padahal kami tak pernah mengusiknya, bahkan selalu berusaha ramah kepada siapapun. Namun, apalah daya, meskipun ibu lahir dan besar di desa ini, para penduduk lebih memilih mempercayai kata-kata Bu Ratna. Nama Bu Ratna sudah lama dikenal di sini. Dia aktif dalam berbagai kegiatan desa dan sering menyumbang untuk acara-acara kampung, sehingga para warga segan dan hormat padanya. Sedangkan kami hanya dianggap sebagai orang kota yang kembali ke desa karena gagal bertahan di sana. Orang-orang menilai kami dari cerita yang mereka dengar, bukan dari siapa kami sebenarnya. Padahal dulu, kehidupan kami cukup layak. Ayah adalah sosok pekerja keras, penuh semangat. Tapi semuanya berubah sejak musibah itu datang. Ayah ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Dari situlah semuanya mulai runtuh. Ayah jatuh sakit. Dan perlahan, satu persatu harta kami harus dijual untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya, ayah pergi untuk selamanya. Dengan sisa uang yang kami miliki, ibu memutuskan membawaku kembali ke kampung halamannya, tempat ia pernah tumbuh, dan berharap bisa memulai kehidupan kembali. Tapi di sini, tak ada lagi kakek atau nenek. Jangan tanyakan kemana para bibi dan paman, karena nyatanya, segalanya berubah ketika kita tak lagi berjaya. Mereka yang dulu hangat, kini seolah tak mengenal. Di desa ini, ibu membeli sebuah rumah papan sederhana. Meski tak mewah, rumah itu masih cukup kuat dan nyaman untuk kami tinggali. Letaknya tak jauh dari jalan desa, sehingga cukup strategis untuk membuka usaha kecil-kecilan. Demi menyambung hidup, ibu mulai berjualan kue di depan rumah. Sejak dulu, ibu memang pandai membuat kue. Awalnya, dagangan ibu laris manis. Tak sampai siang, semua kuenya habis diborong pembeli. Bahkan, beberapa warga mulai memesan untuk esok hari. Senyum ibu perlahan mulai kembali muncul, meski lelah masih jelas terlihat di wajahnya. Tapi entah sejak kapan, semuanya berubah. Hari demi hari, dagangan ibu makin sepi. Setiap kali aku pulang dari pasar, kue-kue itu masih tersisa banyak di meja. Tak lagi ada yang mampir, tak ada yang memesan. Wajah ibu tetap tersenyum saat menyambutku, tapi aku bisa melihat kepedihan yang disembunyikannya di balik senyum itu. Bukan untung yang didapat, justru kerugian yang makin terasa menyesakan. Aku tahu ibu berusaha tegar. Ia tak pernah mengeluh di hadapanku. Tapi malam-malam itu, saat rumah mulai sunyi, aku sering mendengar suara pelan dari kamarnya. Kadang doa, kadang isak yang cepat-cepat disembunyikan. Aku hanya bisa menggenggam erat hatiku, sambil bertanya dalam diam, sampai kapan kami harus menahan derita ini? Hingga suatu malam, terdengar isak pilu yang begitu pelan
dan menyayat hatiku. Aku berdiri diam di balik tirai kamar ibu. Dari celah kain yang tipis, aku melihat ibu duduk di pinggir kasur, memeluk erat sebuah bingkai foto tua. Foto ayah, foto kami bertiga saat dunia belum terasa seberat ini. Air mata ibu mengalir perlahan, membasahi pipi yang kini mulai tampak tirus dan lelah. Dari bisikan-bisikan yang tak sepenuhnya terdengar jelas, aku bisa merasakan rasa lelah akan hidup yang tak kunjung ramah. Rasa bersalah padaku sebagai anak yang terus ikut dalam penderitaannya, dan rindu yang begitu dalam pada ayah, lelaki yang dulu menjadi cahaya dalam hidup kami. Hatiku seperti diremas. Aku ingin berlari dan memeluk ibu, ingin berkata bahwa kita akan baik-baik saja. Tapi aku tak sanggup melangkah. Aku hanya berdiri di sana, memegangi dadaku yang perih, menangis dalam diam, sama seperti ibu. Tak lama, tangis ibu mereda, bukan karena telah hilang, tapi karena ibu lelah dan tertidur, masih dengan air mata di pipinya. Perlahan, aku mendekat, kuusap pipi ibu dengan ujung jariku, mencoba menghapus jejak kesedihan yang begitu dalam. Kulitnya kini terasa lebih kusam, tak seperti dulu saat ayah masih ada. Senyumnya tak pernah hilang dari wajahnya. Semakin hari, fitnah dari Bu Ratna makin menjadi-jadi. Tak hanya bisik-bisik di balik punggung, kini warga desa mulai terang-terangan berani bertanya padaku. Apa benar kamu anak kandung dari Danu? Jangan-jangan. Seperti disiram air panas di tengah padang pasir. Panas, sakit, dan membuatku nyaris tak bisa bernapas. Hatiku mendidih. Aku tak bisa membayangkan apa yang akan ibu rasakan jika kata-kata itu sampai ke telinga ibu. Luka yang selama ini ia sembunyikan bisa saja pecah tak tertahan. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan Bu Ratna sampai begitu kejam? Apa yang membuatnya tega menghancurkan nama baik ibu, bahkan meragukan darah dan kehormatanku sebagai anak? Dan semua itu akhirnya terjawab. Hari itu, aku duduk bersama Bu Ijah, seorang warga yang katanya dulu adalah sahabat ibu saat sekolah. Ayu, sebenarnya rasa benci Bu Ratna pada ibumu itu adalah dendam lama. Dulu, ibumu adalah kembang desa ini. Cantik, baik, dan disukai banyak orang. Semua pemuda berharap bisa meminangnya. Bukan cuma dari desa ini, tapi juga dari desa tetangga. Ayahmu, Danu, adalah pemuda dari kota yang datang ke sini karena tugas kantornya. Ia jatuh hati pada ibumu, bukan hanya karena wajahnya, tapi karena hatinya. Danu melamar ibumu, dan ibumu menerimanya. Aku terdiam, dada ini sesak, bukan hanya karena kecewa, tapi karena tak percaya. Hanya karena cinta yang ditolak di masa lalu, Bu Ratna menyimpan dendam seumur hidup, dan kini menebarkannya lewat luka yang tak pernah kami buat. Aku menggenggam erat tangan sendiri. Jadi ini semua karena cinta lama yang tak berbalas? Ibu tak pernah bercerita apapun padaku tentang masa lalunya, tentang hubungannya dengan Bu Ratna, atau tentang siapa saja yang pernah menyukai ayah. Tapi bukankah jodoh itu sudah digariskan Tuhan? Jika ayah memilih ibu, itu bukan salah siapa-siapa. Itu adalah takdir. Sore itu, aku duduk di dapur, di samping tungku tanah liat yang menghangatkan ruangan dengan aroma kayu bakar dan adonan kue yang sedang diaduk ibu. Wajah ibu terlihat sangat lelah, keringat membasahi keningnya. Tubuhnya semakin kurus, dan lingkar hitam di matanya makin jelas. Tapi meski tubuhnya lelah, suaranya tetap berusaha terdengar ceria saat bicara padaku. Ayu, besok temenin ibu ya, ada pertemuan ibu-ibu di kantor desa, katanya sambil tersenyum tipis. Aku tersentak, hati kecilku langsung menolak. Ibu gak usah datang ya,
nanti capek, mending di rumah aja Bu, kataku dengan suara pelan. Berusaha menyembunyikan ketakutanku dengan alasan yang terdengar masuk akal. Padahal, yang sebenarnya kurasakan adalah ketakutan, bukan karena pertemuan itu, tapi karena apa yang bisa terjadi di sana. Aku takut jika ibu mendengar sendiri fitnah-fitnah keji yang makin tak terkendali. Takut jika senyum ibu sore ini berubah jadi tangis malam nanti. Tangis yang selalu ibu sembunyikan, tapi tak pernah luput dari pendengaranku. Karena ibu memaksa, akhirnya kami pergi ke balai desa untuk menghadiri pertemuan ibu-ibu. Dari kejauhan, suara tawa dan obrolan terdengar ramai. Rupanya sebagian besar warga sudah berkumpul. Namun begitu aku dan ibu melangkah masuk ke dalam ruangan, suasana tiba-tiba sunyi, hening. Semua mata mengarah pada kami. Suasana yang semula riuh, kini hanya diisi satu suara. Suara seorang wanita dari depan ruangan, menggema lantang, tanpa rasa bersalah. Kalau bukan karena kelakuan istrinya yang liar, mana mungkin Kang Danu meninggal kena serangan jantung. Suara itu bukanlah keris, namun sakitnya menusuk tepat di jantungku. Kulirik ibu di sampingku. Ibu diam menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi sama sekali. Namun detik berikutnya sebulir air mata jatuh menetes di pipinya. Kali ini perih, hatiku sudah berganti api amarah yang membara. Aku berdiri, melangkah maju ke depan, menutupi ibu yang masih berdiri terpaku di belakangku. Mungkin ini satu-satunya kesempatan yang aku miliki untuk melindunginya. Bayangan wajah ibu yang akan menangis lagi malam ini terus berkelebat di kepalaku. Lalu, suara ayah, janji yang dulu kubisikkan di makamnya, kembali menggema dalam benakku. Aku akan jaga ibu ayah, aku janji. Tanganku mengepal, napasku berat, tapi suaraku tegas, menggema ke seluruh ruangan. Bu Ratna, hentikan omong kosong ini. Hentikan semua fitnah keji yang ibu sebarkan. Suasana di ruangan mendadak tegang. Semua mata tertuju padaku. Bu Ratna, yang tadi begitu berapi-api, kini memandangku dengan tatapan terkejut. Seolah tak percaya bahwa seorang anak sepertiku yang selama ini hanya diam, berani menantangnya di depan umum. Tapi keterkejutannya tak bertahan lama. Ia tersenyum miring, lalu berkata dengan nada menyindir. Dasar anak tak tahu sopan santun. Wajar saja. Lihat siapa ibumu. Kalau ibumu benar-benar bisa mendidik, mana mungkin kamu berani melawan orang tua. Aku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena marah. Karena harga diriku diinjak, dan ibuku terus-menerus dipermalukan. Aku tahu, kata-kata saja tak akan cukup untuk menghentikan semua ini. Dan tiba-tiba, satu hal terlintas di benakku. Sebuah jalan yang dulu sering dipakai oleh para leluhur desa untuk menyelesaikan perselisihan. Sumpah adat. Aku menatap Bu Ratna dan berkata lantang. Kalau ibu yakin semua yang ibu katakan itu benar, mari kita lakukan sumpah adat antara ibu dan ibuku. Siapa yang berbohong, biar arwah penjaga desa yang memberi hukumannya. Ruangan langsung bergemuruh. Wajah Bu Ratna seketika pucat, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Ibu-ibu yang lain saling memandang dengan raut wajah panik dan takut. Sumpah adat bukan hal sepele. Ini bukan permainan anak-anak, itu adalah warisan tua desa kami. Upacara sakral yang melibatkan makhluk halus penjaga desa. Sumpah dilakukan di bawah pengawasan kepala adat, dengan mantra, sesajen, dan darah sebagai syarat utamanya. Dan hukumannya sungguh mengerikan. Siapapun yang berbohong akan dihukum oleh alam, biasanya dengan sakit aneh, mimpi buruk berulang, dan pada akhirnya kematian yang tak bisa dihindari. Malam itu, aku dan ibu dijemput oleh Pak Anto, petugas keamanan desa. Tanpa banyak bicara,
Kami dibawa menuju balai desa yang malam ini terasa lebih sunyi dan mencekam dari biasanya. Di dalam balai, para tetua desa sudah berkumpul. Di tengah mereka duduk kepala adat dengan jubah ritual dan mata yang tajam menatap ke depan. Di hadapannya, Bu Ratna sudah duduk lebih dulu. Wajahnya tampak pucat, kaku, dan gugup. Dia bisa saja menolak tantanganku sore tadi, tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mundur. Mungkin juga dia berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Ibu berjalan pelan ke depan. Aku sempat berpikir beliau akan menolak dan memarahiku karena telah menantang Bu Ratna. Tapi tidak, ibu hanya menatapku dalam diam, lalu mengangguk. Sebuah anggukan yang terasa penuh luka dan mungkin rasa putus asa. Ia duduk di samping Bu Ratna. Hanya beberapa jengkal memisahkan mereka. Dua perempuan yang pernah saling mengenal di masa lalu, kini dipertemukan dalam ruang penghakiman adat. Di tengah ruangan telah disiapkan sesajen lengkap. Beras putih, bunga 7 rupa, kepala ayam hitam, dan kendi berisi darah. Di sekeliling, dupa mulai menyala, mengeluarkan asap yang berputar pelan di udara malam. Kepala adat mulai melantunkan mantra. Suaranya rendah, dalam, dan bergema di seluruh ruangan. Para saksi, termasuk aku dan warga lainnya, hanya diam, menunduk, menyaksikan upacara yang sudah jarang sekali dilakukan dan selalu diselimuti misteri. Waktu seakan berjalan lambat. Dupa terus membakar. Asapnya kian pekat. Keringat mulai mengalir di pelipisku. Namun, tak ada apa-apa. Tidak ada angin ribut. Tidak ada suara teriakan dari hutan. Tidak ada api yang tiba-tiba padam. Tak ada cahaya aneh yang muncul dari langit. Semua terasa biasa, terlalu biasa. Sampai akhirnya, mantra terakhir selesai diucapkan. Dan kepala adat menutup upacara dengan mengetukkan tongkat kayu di lantai 3 kali. Sumpah telah diambil. Yang benar akan tetap tegak. Yang berdusta, bersiaplah menerima balasannya. Selesai. Hening. Aku menatap ibu. Ia hanya menunduk. Diam. Bu Ratna pun segera berdiri, lalu meninggalkan tempat dengan langkah cepat. Satu persatu, warga mulai pulang. Tak ada yang bicara. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku percaya, sesuatu telah dipanggil malam ini, dan ia tidak akan diam untuk waktu yang lama. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam sumpah itu. Semua berjalan seperti biasa. Pagi dimulai dengan suara ayam berkokok dan embun di kaca jendela. Ibu tetap membuat kue setiap hari. Dan aku pergi ke pasar seperti biasanya. Tak ada teriakan, tak ada mimpi buruk, tak ada penyakit aneh, seperti cerita-cerita tua yang dulu ku dengar dari para tetua. Bahkan, fitnah tentang ibu mulai mereda. Tak ada lagi bisik-bisik di belakang punggung kami. Tak ada lagi tatapan sinis dari warga. Seolah semuanya mulai kembali normal. Hingga siang ini, pintu rumah kami diketuk keras dan tergesa. Aku bergegas membukanya dan mendapati Bu Nina, tetangga kami yang bekerja sebagai tukang cuci di rumah Bu Ratna, berdiri di depan pintu dengan wajah panik dan nafas tersengal. Bu, maaf ganggu. Apa ibu punya nomor telepon dokter di kota yang dulu pernah rawat almarhum Pak Danu? Cepat, saya butuh sekarang. Ibu yang sedang menata loyang kue berhenti sejenak. Kaget, tapi segera ia masuk ke kamar dan kembali dengan sebuah catatan kecil. Nomor itu ia berikan tanpa banyak tanya. Ini Bu, semoga cepat ditangani ya Bu. Bu Nina mengangguk cepat. Makasih ya Bu, saya buru-buru. Bu Ratna lagi nunggu. Maaf saya pamit dulu. Dan begitu saja, ia pergi. Aku dan ibu saling menatap. Tak ada yang berkata apa-apa, tapi aku bisa merasakan jantungku mulai berdegup lebih cepat. Ada yang aneh, entah kenapa.
Tiba-tiba aku teringat malam itu. Sumpah yang diucapkan dengan darah dan dupa di hadapan arwah penjaga desa. 4 bulan telah berlalu sejak malam sumpah adat itu. Dan kali ini, kabar aneh mulai terdengar. Kata ibu-ibu di warung, Bu Ratna sering ke kota untuk berobat, tak jelas sakit apa. Tapi yang pasti, sejak beberapa bulan terakhir, ia tak pernah lagi muncul di acara-acara desa. Bahkan rapat PKK pun tak pernah ia hadiri. Lebih anehnya lagi, setiap warga yang mencoba menjenguk ditolak dengan berbagai alasan. Rumah besar milik Bu Ratna kini selalu tertutup rapat. Tirainya tak pernah lagi terbuka. Bahkan Bu Nina yang biasa membantu cuci dan bersih-bersih di sana sudah tak bekerja lagi. Rumor mulai beredar. Ada yang bilang Bu Ratna terkena santet. Ada juga yang bilang dia kerasukan arwah leluhur penjaga desa. Namun semuanya hanya bisik, tak ada yang benar-benar tahu pasti. Fitnah tentang ibu, anehnya, seolah ikut menguap, hilang tanpa jejak. Tak lagi jadi topik pembicaraan. Dan aku, meskipun penasaran, mencoba menahan diri untuk tidak berspekulasi. Hingga hari itu, aku sedang berjalan pulang dari pasar. Matahari siang menggantung tinggi di atas kepala. Dan jalanan desa tampak sepi. Namun ketika aku melewati rumah Bu Ratna, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar rumahnya. Aku mengenali mobil itu. Mobil milik Bu Ratna. Beberapa detik kemudian, pintu belakang terbuka dan seseorang didorong keluar dengan kursi roda. Itu Bu Ratna. Tapi bukan Bu Ratna seperti yang biasa kulihat. Ia duduk lemah di atas kursi roda. Wajahnya tertutup selendang tipis yang kusam. Kulit tangannya sebagian kecil yang terlihat tampak kering, pucat, seperti daun yang hampir hancur. Dan saat kursi rodanya melewatiku, aku mencium bau itu, bau busuk dan menyengat, seperti bangkai tikus yang membusuk di bawah lantai. Atau lebih buruk lagi, aku memegangi hidungku spontan. Seketika seluruh tubuhku merinding. Bau itu terlalu kuat, terlalu dalam, terlalu mati. Aku menoleh ke belakang. Kursi roda itu perlahan masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup rapat dan kembali sunyi. Aku berdiri diam cukup lama. Dalam hati kecilku, sebuah pertanyaan muncul. Apakah ini balasan itu? Malam ini, tepat 6 bulan sejak malam sumpah adat itu. Langit sejak siang sudah kelabu. Tapi menjelang maghrib, hujan turun dengan liar. Petir menyambar berkali-kali. Suaranya saling bersahutan, seolah langit terbelah dan bumi ikut retak. Angin berhembus kencang. Bukan sekedar dingin biasa, tapi dingin yang menembus kulit, menembus tulang. Dari celah jendela, kulihat pohon-pohon di jalanan desa mulai tumbang satu persatu. Ada yang tercabut hingga ke akar, seperti ditarik paksa dari tanah. Atap rumah tetangga berderak kencang, dan suara hewan-hewan malam lenyap entah kemana. Ini bukan badai biasa. Ini seperti amarah alam. Ibu menutup semua jendela, memeriksa pintu, dan menyalakan lilin di ruang tengah karena listrik padam sejak tadi sore. Tapi bahkan cahaya lilin pun tak bisa menghalau rasa mencekam yang mengendap di udara. Kami duduk berdua dalam diam. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, di tengah gelapnya malam dan deru hujan yang tak kunjung reda, terdengar ketukan keras di pintu kami. Ibu terkejut. Aku pun ikut berlari ke depan. Di balik pintu, berdiri Pak Tono, basah kuyup, napasnya tersengal. Ibu Sari, ikut saya sekarang. Nadanya serius, matanya panik. Tanpa banyak tanya, ibu mengganti bajunya. Aku memakaikannya jaket peninggalan ayah. Jaket yang kebesaran,
tapi terasa paling hangat di malam seperti ini. Aku tak bisa membiarkan ibu pergi sendiri. Kami berjalan cepat berdua di bawah satu payung, menuju rumah yang tak pernah terpikirkan untuk kami datangi. Rumah Bu Ratna. Rumah besar di pinggir jalan utama itu dulunya terlihat megah, tapi malam ini, di tengah hujan deras, mati lampu, dan lilin yang hanya menerangi sebagian ruangan, rumah itu terasa seperti kuburan tua. Sunyi, lembab, menyesakkan. Di depan pintu, Kak Desi menyambut kami dengan mata sembab, wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan kami masuk ke sebuah kamar. Dan saat pintu kamar terbuka, bau busuk langsung menyergapku. Aku menutup hidung, tapi ibu tetap melangkah masuk. Pelan, dengan tubuh yang mulai gemetar. Di atas ranjang, terbaring tubuh Bu Ratna. Aku tercekat. Tubuhnya hanya tinggal tulang dibalut kulit kering. Wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya melotot, kosong, menatap langit-langit kamar. Nafasnya berat, seperti ada yang mencekik dari dalam. Dan, oh Tuhan, kaki Bu Ratna penuh dengan ulat. Ulat hidup yang masuk dan keluar dari lubang di betisnya, menggerogoti dagingnya yang sudah menghitam dan membusuk. Darah kehitaman menetes perlahan ke spray yang mulai basah dan berbau menyengat. Ibu menutup mulutnya, matanya membelalak. Aku ingin muntah, tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Kak Desi jatuh bersujud di kaki ibu. Bu Sari, tolong maafkan semua kesalahan Mami, biar Mami bisa pergi. Isak tangisnya pecah, dan saat itu aku benar-benar mengerti. Ini adalah harga dari sebuah dusta. Ini adalah janji yang ditebus oleh sesuatu yang lebih tua dari hukum manusia. Ini adalah kutukan dari sumpah yang malam itu benar-benar didengar. Pagi ini, mentari kembali bersinar cerah setelah semalaman hujan deras. Butiran embun masih menempel di ujung dedaunan, memantulkan cahaya lembut. Aku, ibu, dan para warga desa berkumpul di pemakaman. Di bawah langit biru yang bersih, jasad Bu Ratna dikebumikan tepat pukul 9. Kak Desi dan Kak Mawar, anak-anak Bu Ratna, berjongkok di tepi pusara. Masih terisak, wajah mereka sembab, penuh penyesalan dan kehilangan. Aku menatap ibu yang berdiri di sampingku, matanya tenang, tapi dalam. Semalam, ketika Kak Desi bersujud memohon ampun, ibu langsung merangkulnya erat. Tanpa ragu, tanpa marah, ibu memang seperti itu. Lembut, pemaaf, dan di malam penuh hujan itu, ibu berdiri di hadapan Bu Ratna yang sekarat dan berkata dengan suara bergetar, "Kak Ratna, saya memaafkan semua keburukan yang kakak lakukan kepada saya dan Ayu. Kakak, pergilah dengan damai. Semoga Tuhan memberikan ampunannya untuk kita semua." Detik berikutnya, Bu Ratna menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Itu adalah napas terakhirnya. Di saat yang sama, jendela kamar terbuka lebar. Hembusan angin segar berbau hujan menyapu masuk, membawa dingin yang merasuk ke kulit. Dan aku melihatnya. Sekelebat bayangan hitam melesat keluar bersama angin itu. Bulu kuduku berdiri. Apakah itu dia, arwah penjaga desa? Sang penghukum sumpah adat? Aku tak tahu pasti, tapi aku tahu satu hal. Semua telah berakhir. Fitnah, dendam, dan kebencian. Hari ini adalah awal baru bagi kami. Kebenaran tak perlu diteriakkan. Ia hanya butuh kesabaran untuk membuktikan dirinya sendiri. Dan waktu akan mengikis topeng hingga wajah yang sejati terlihat jelas. Dendam hanya akan melahirkan luka baru. Tapi maaf,
bisa menyembuhkan luka lama, bahkan sebelum sempat membusuk. Aku belajar dari ibu bahwa menjadi kuat bukan berarti harus membalas dengan luka, tapi cukup berdiri tegak, menjaga kebaikan meski dihujani kebencian. Keadilan kadang datang tanpa suara, tanpa gemuruh. Ia hanya menunggu saat yang tepat, lalu turun seperti hujan, dingin, bersih, dan tak terelakkan. Dan kini aku tahu, bukan mataku yang menjadi anugerah terbesarku, melainkan hati yang diwariskan ibu. Hati yang bisa memaafkan meski disakiti, hati yang bisa tegar meski diruntuhkan.